Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, guys. Oke, kali ini saya mau mau cerita-cerita lah kehidupan di kampung tuh seperti apa, guys ya. Jadi kalau kehidupan di kampung sini tuh mayoritas orang-orang sini tuh melihara sapi, guys ya. Soalnya di sini area persawahan dan perladangan, guys ya. Kalau nggak melihara sapi itu sangat rugi, guys ya. Nah, ini saya sama bapak tuh melihara 4 sapi, guys ya. Ini rumputnya biasa kita ngarit setiap harinya, guys ya. Jadi kalau pas musim jagung kayak gini kita bisa ngarit setiap hari, guys ya. Kalau musim padi kita stok ya pakai jerami kayak gitu, guys ya. Nah, jadi ya beginilah kehidupan di kampung tuh. Kalau nggak melihara sapi itu rugi banget, guys ya. Soalnya tahu sendiri kan harga sapi itu mahal ya. Kalau diperhitungkan per harinya ya kita mungkin dibayar bisa 5.000 nyampe 10.000 tuh nggak nyampe, guys ya. Tuh. Jadi suasananya kayak gini ya. Kalau di kampung itu masih luas-luas ya. Tanahnya tuh, pekarangannya tuh masih luas. Dan yang pasti tuh ada rumah, terus ada kebun di belakangnya kayak gitu, guys ya. Kalau hidup di perkampungan ya seperti ini, guys ya. Jadi di kebun-kebun ini ditanemin kopi coklat, guys ya. Jadi kopi coklat seperti ini ya. Kalau daerah Jawa Barat tuh sepertinya nggak ada ya. Sebelumnya kan tinggal di Kerawang ya, tuh nggak pernah nemu kopi coklat. Bahkan orang sana tuh kalau pas saya pulang kampung tuh dia pengen dibawain buah kopi coklat kayak gini, guys ya. Nah, jadi di desa kami ini tanahnya masih tanah pasir, guys ya. Tanah pasir campur kayak gitu, guys ya. Ada juga yang tanah merah. Kalau di sini umumnya desa ini tuh tanahnya tanah pasir. Jadi tanah pasir tuh seperti ini, teman-teman ya. Nanti aku sepil ya, bentar. Nah, jadi tanahnya seperti ini, guys ya. Nih, tanah pasir tuh seperti ini. Tanahnya tuh seperti pasir. Nah, kayak ada pasir-pasirnya kayak gini ya. Tuh. Tuh. Nah, jadi di desa ini tuh mayoritas ya punya kebun ya. Tanahnya tuh masih ada sisa ya. Misal di situ rumah tuh samping-sampingnya pasti ada kebun, terus belakangnya juga ada kebun kalau belum dibikinin rumah, guys ya. Nah, dan kebanyakan di sini tuh nanamnya kopi coklat, guys ya. Kalau kopi coklat tuh emang buat harian lumayan ya. Nah, jadi buahnya seperti ini ya, kopi coklat ya. Jadi kalau udah matang baru diunduh terus dijemur. Di sini kopi coklat harganya udah turun, guys. Tadinya nyampe 100.000, sekarang cuman 40.000 sampai 50.000 ya. Nih, kopi coklat semua, guys ya. Karena menguntungkan, guys ya. Ini ada jambu Jamaika ya di sini ya. Nih. Terus saya sepil di samping rumah ya. Jadi di sini kebanyakan juga orang-orang melihara nanam pohon garu, guys ya. Jadi pohon garu tuh seperti ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalau area Lampung pasti pada tahu pohon garu, kayu garu seperti apa ya. Tapi kalau area Jawa Barat kemungkinan nggak ada ya. Nah, jadi pohonnya seperti ini, daunnya seperti ini. Pohonnya lurus-lurus ya, teman-teman tuh. Lagi musim gugur, guys ya. Terus tidak lupa menanam pohon pisang di sini, guys, yang pasti ya, karena sayang banget kalau lahannya kosong ya. Jadi ditanamin pisang. Jadi di sini tuh pisang lumayan murah ya. Nih. Di sini kopi coklat semua. Jadi di sini kalau ada yang melihara sapi, misal saya melihara sapi kayak gini ya. Jadi samping-sampingnya nih ditanemin rumput kayak gini. Ini namanya di sini rumput kolonjono, guys ya. Ini kolonjono. Seneng banget sapi ya. Nih, daun-daun singkong ditanam di sini karena bisa disayur ya. Jadi hidup di kampung tuh hemat, guys ya. Kalau mau nyayur tinggal metik, asal mau nanem. Nah, di sini ada kopi coklat hibrida semua ya di sini ya. Jadi kopi coklat hibrida nih umurnya 2 tahun sampai 3 tahun tuh udah buah, guys ya. Tuh buahnya merah-merah, dia bagus ya.
primadona banget di sini ya, kopi coklat hibrida ini. Nah, di situ pohon garunya, kayu garunya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fungsi kayu garu ini buat wewangian guys ya, bisa buat dupa, wewangian. Jadi harganya tuh sangat mahal. Tapi harus diproses dulu, harus diproses dulu teman-teman. Nggak bisa kayak gini udah besar gini ditebang itu langsung keluar ininya yang dijual, nggak bisa ya. Jadi harus diproses dulu. Di sini saya ngelihat prosesnya tuh ada yang dipaku ini istilahnya dibusukin guys, guys. Jadi pohonnya tuh dibusukin di sini biar keluar galihnya guys ya. Jadi yang diambil galihnya. Jadi harus ada proses, nggak bisa langsung udah besar tebang aja mau nyari galihnya. Biasanya nggak keluar guys, meskipun udah lama ya. Ini udah 10 tahunan lebih guys ya. Bisa 15 tahunan malahan. Nah ini nggak tahu ini pohonnya mati apa gimana guys, udah kering guys. Itu udah nggak ada daunnya. Sayang banget ini kalau mati guys, soalnya paling besar ini di antara yang lain, ini yang paling besar guys, sama itu. Tapi ini yang paling besar banget ya. Nanamnya udah puluhan tahun guys. Sayang banget kalau mati ya. Nggak tahu mati kenapa, apa mungkin kemarin kemarau, tapi kemaraunya nggak terlalu panjang ya. Tuh. Saya heran kenapa ini mati. Apa ada yang salah dengan pohon ini? Dua guys yang mau mati guys, ternyata guys. Ntar guys kita lihat dulu. Wah, bahaya ini. Ini udah kering guys. Ini udah. Tuh, jadi kayu garu seperti ini guys. Tuh, wah, udah mati guys. Sayang banget, woy. Mati guys. Nah, ini udah kopong guys. Jadi kulitnya tuh udah lepas dari batangnya guys ya. Jadi bisa dikletek kayak gini guys. Tuh. Kenapa ya? Dua mati. 1, 2 ini. Yang lain aman. Kemarin ada kayu nangka juga mati di situ guys. Jadi kalau hidup di kampung tuh ya begini guys. Lahannya juga nggak terlalu mahal ya di sini ya. Masih mahalan sawah daripada kebun-kebun kayak gini ya. Nah di sini juga melihara ayam. Tuh, ini ayam. Tuh, ayam semua. Jadi harus melihara ayam, melihara entok di sini guys, enak guys. Jadi pengen ayam tinggal potong aja gitu ya. Nah di sini tuh kebun coklat semua ya. Di sini tuh lokasinya di Lampung Timur guys ya, tepatnya di Desa Braja Indah. Tapi di sini tuh sepi guys, nggak kayak di kota ya. Motor tuh, mobil rame yang lewat di sini tuh sepi, 1, 2 kayak gitu guys ya. Apalagi malam ya, udah jam 8 tuh udah mulai sepi ya. Jam 8 malam tuh udah sepi banget di sini. Jadi di sini tuh terasa lama banget, waktu tuh nggak terlalu cepet kayak di kota guys ya. Jadi jam 10 aja udah ngantuk guys. Biasanya saya tinggal di kota ya, di Karawang ya. Itu jam 12 tuh kayak masih sore ya. Kalau di sini jam 12 tuh kayak udah jam 3 pagi. Oke, terus kita melihara ikan juga guys. Nah, di sini ada ikan nila guys, ikan nila, ikan lele, terus ikan gurame tuh jadi satu guys. Tapi lelenya cuma 1, 2 ya. Ada satu yang besar banget ya. Tapi kebanyakan ikan nila gurame cuman ada 1 juga yang besar sisa. Terus di sini full lele guys ya.
Jadi saya nernak lele ya. Di ini kolam saya isi 1.500 lele ya. Nah ini baru nanam, kemarin udah manen guys ya. Tuh. Nah di sini kan ada apa ini, daun talas. Ini bisa disayur, bisa buat pakan gurame, tapi ini lebih ke pakan gurame guys ya. Dan ini ada cabai juga. Ini pohon alpukat guys, tapi belum buah. Tuh. Itu pohon coklat semua guys ya. Oke.